Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahukah kamu bahwa Indonesia merupakan negara dengan penganut agama Islam terbesar di dunia? Dengan lebih dari 200 juta umat muslim, Indonesia memiliki sejarah kebudayaan Islam yang kaya dan menarik. Perkenalkan, nama saya Zaini Sirudin. Saya mahasiswa dari PAI angkatan tahun 2019 dengan NIM 19111011320. Dan saya akan membahas tentang sejarah kebudayaan Islam di Indonesia. Geografis dan sejarah Indonesia. Indonesia adalah negara kepulauan yang terletak di Asia Tenggara dan lebih dari 17.000 pulau yang membentang dari Sabang hingga Merauke. Secara geografis, Indonesia memiliki posisi yang strategis sebagai jalur perdagangan antara Asia dan Eropa. Pada zaman dahulu, Indonesia memiliki sistem pemerintahan yang beragam, mulai dari kerajaan-kerajaan kecil hingga kerajaan besar seperti Majapahit dan Sriwijaya. Kerajaan-kerajaan ini memiliki peran penting dalam membentuk kebudayaan dan peradaban di Indonesia. Sistem pemerintahan dan agama. Pada zaman Majapahit, sistem pemerintahan yang berlaku adalah sistem monarki, dengan raja sebagai penguasa tertinggi. Agama yang dominan pada saat itu adalah Hindu dan Buddha, dengan pengaruh yang kuat dari India. Namun seiring dengan perkembangan waktu, agama Islam mulai masuk ke Indonesia melalui perdagangan dan dakwah. Proses ini secara berlangsung secara damai dan tidak ada konflik. Dan hal tersebut dibuktikan dengan tidak adanya konflik di antara agama-agama yang berbeda. Masuknya Islam ke Indonesia. Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-7 Masehi, dibawa oleh pedagang Arab yang melakukan aktivitas perdagangan dengan bangsa Indonesia. Mereka tidak hanya membawa barang dagangan, tapi juga membawa ajaran Islam yang kemudian berkembang di Indonesia. Salah satu bukti sejarah masuknya Islam ke Indonesia adalah penemuan batu nisan Fatimah binti Maimun di Leran, Gresik yang bertahun 1028 Masehi. Batu nisan ini merupakan salah satu bukti tertua tentang keberadaan Islam di Indonesia. Tokoh penting dalam menyebarkan agama Islam. Tokoh penting dalam menyebarkan agama Islam di Nusantara antara lain adalah Wali Songo, yaitu 9 ulama yang berperan penting dalam penyebaran Islam di Jawa. Mereka adalah Sunan Ampel, Sunan Bonang, Sunan Derajat, Sunan Kudus, Sunan Gresik, Sunan Muria, Sunan Kalijaga, Sunan Gunung Jati, dan Sunan Giri. Mereka tidak hanya menyebarkan ajaran Islam, tapi juga mengembangkan kebudayaan Islam di Indonesia. Adapun biografi singkat daripada para Wali Songo adalah 9 tokoh yang penting dalam penyebaran agama Islam di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa, sebagai berikut. Yang pertama ada Sunan Gresik, atau sebutannya Maulana Malik Ibrahim, dikenal sebagai penyebar Islam pertama di tanah Jawa dan memiliki peran besar dalam pengembangan dakwah Islam di Nusantara. Yang kedua, ada Sunan Ampel, disebut juga sebagai Raden Rahmat, pendakwah Islam di daerah Surabaya dan memiliki pengaruh besar dalam penyebaran Islam di Jawa. Yang ketiga, ada Sunan Bonang, sebutannya Maulana Makhdum Ibrahim, dikenal karena dakwahnya yang menggunakan seni dan musik, serta sebagai pemerakasa tentang Injil dan Tombo Ati. Yang keempat ada Sunan Derajat, Raden Qasim atau Raden Syarifuddin, mengembangkan dakwah Islam melalui pendidikan akhlak dan memiliki kepedulian tinggi terhadap nasib fakir miskin. Yang kelima ada Sunan Kudus, Ja'far Shadiq, dikenal sebagai tokoh Wali Songo yang tegas dalam menegakkan syariat dan memiliki peran dalam pemerintahan Kesultanan Demak. Yang keenam ada Sunan Kalijaga atau Raden Said, mengembangkan dakwah Islam dan melalui seni dan budaya, serta dikenal sebagai juru dakwah yang piawai, mendalam, dan pencipta wayang. Selanjutnya yang ketujuh, Sunan Muria,
Raden Umar Said, putra Sunan Kalijaga yang dikenal sebagai tokoh Wali Songo yang paling muda usianya, dan dakwahnya yang menggunakan metode ayahnya, yaitu menggunakan wayang kulit. Yang kedelapan, ada Sunan Giri, Raden Paku atau Muhammad Ainul Yakin, mendirikan pemerintahan mandiri Giri Keraton di Gresik dan memiliki pengaruh besar dalam penyebaran Islam di Jawa dan sekitarnya. Yang sembilan ada Sunan Gunung Jati, Syarif Hidayatullah, dikenal sebagai tokoh Wali Songo yang menurunkan Sultan Banten dari Cirebon dengan strategi dakwah yang melibatkan penguatan kedudukan politis dan perluasan hubungan dengan tokoh-tokoh penting. Wali Songo menggunakan pendekatan yang damai dan bijaksana dalam menyebarkan agama Islam, sehingga mereka dapat diterima oleh masyarakat Jawa. Cara Wali Songo menyebarkan agama Islam dengan cara yang damai dan bijaksana. Mereka menggunakan pendekatan budaya dan seni untuk memperkenalkan ajaran Islam kepada masyarakat Jawa. Contohnya, ada Sunan Kalijaga yang menggunakan wayang kulit untuk menyebarkan agama Islam. Sedangkan Sunan Bonang menggunakan gamelan untuk memperkenalkan musik Islam. Mereka juga membangun masjid-masjid dan pesantren untuk mengembangkan pendidikan Islam di Indonesia. Dengan demikian, Wali Songo dapat menyebarkan agama Islam secara efektif dan membangun kebudayaan Islam yang kuat di Indonesia. Peninggalan Wali Songo masih dapat kita lihat hingga hari ini. Contohnya, masjid, yaitu Masjid Demak yang dibangun oleh Sunan Ampel dan Sunan Kalijaga. Selanjutnya ada Masjid Kudus yang dibangun oleh Sunan Kudus, dan Masjid Agung Demak yang merupakan salah satu masjid tertua di Indonesia. Mereka juga meninggalkan warisan budaya seperti batik, wayang kulit, dan gamelan yang masih populer hingga saat ini. Peninggalan-peninggalan ini merupakan bukti nyata dari peran penting Wali Songo dalam membentuk kebudayaan di peradaban di Indonesia. Dampak penyebaran agama Islam di Indonesia. Penyebaran agama Islam di Indonesia memiliki dampak yang signifikan terhadap kebudayaan dan peradaban di Indonesia. Agama Islam membawa nilai-nilai baru yang mempengaruhi cara hidup masyarakat Indonesia. Contohnya, agama Islam membawa konsep tauhid yang mempengaruhi cara berpikir masyarakat Indonesia tentang Tuhan. Agama Islam juga membawa nilai-nilai moral yang mempengaruhi cara hidup masyarakat Indonesia. Dengan demikian, penyebaran agama Islam di Indonesia dapat membentuk kebudayaan dan peradaban yang lebih baik. Selanjutnya adalah kesimpulan. Demikianlah sejarah kebudayaan Islam di Indonesia dari masa ke masa. Islam telah memainkan peran penting dalam membentuk kebudayaan dan peradaban di Indonesia. Dengan memahami sejarah kebudayaan Islam di Indonesia, kita dapat lebih menghargai kebudayaan dan peradaban yang kita miliki saat ini. Terima kasih telah menonton, dan jangan lupa untuk subscribe channel kami untuk konten-konten menarik lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.